Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantik Syahara dari kelas Agribisnis A dengan NIM 2406113271. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas dari penyuluhan dan komunikasi pertanian berupa makalah dengan judul Unsur-unsur penyuluhan pertanian dalam menghadapi era petani milenial dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada latar belakang di sini saya mengambil bagaimana pentingnya peran dari petani milenial terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini sebagaimana kita tahu bahwa penyuluhan pertanian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau SP3K, yaitu merupakan proses pembelajaran bagi petani dan pelaku utama lainnya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha tani yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang saling terkait dan mendukung, meliputi penyuluh pertanian, sasaran penyuluhan, metode penyuluhan, media penyuluhan, materi penyuluhan, waktu dan tempat pelaksanaan. Seperti kita ketahui, di era globalisasi saat ini, generasi petani itu sudah dikenal dengan generasi milenial, di mana mereka memiliki pemikiran yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi ini sudah peka terhadap teknologi, komunikasi, informasi yang lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya, di mana karakteristik ini tentu membuat pola pikir antara kedua generasi itu berbeda. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih efektif antara penyuluh dan petani, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Transformasi digital yang telah dipahami oleh penyuluh kepada petani milenial yang jauh lebih peka terhadap teknologi juga menghadirkan sebuah tantangan tersendiri bagi sistem penyuluhan itu, di mana unsur-unsur tradisional perlu dievaluasi dan disesuaikan kembali karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Adaptasi unsur-unsur dari penyuluhan tersebut terhadap generasi digital itu memiliki dan karakteristik petani sendiri menjadi kebutuhan yang mendesak dan menjamin relevansi dan efektivitas program penyuluhan pertanian di masa depan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap unsur penyuluhan harus dilakukan secara strategis, terukur, dan untuk mencapai tujuan dari penyuluhan yang lebih optimal. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pengertian dari penyuluhan pertanian menurut beberapa sumber. Di sini saya akan mengambil pengertian penyuluhan pertanian oleh Sumodiwirjo dalam Departemen Pertanian 2001. Penyuluhan pertanian merupakan usaha-usaha untuk memajukan ekonomi dan keadaan sosial rakyat dan harus diperhatikan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan. Kemudian menurut Alwi dalam Departemen Pertanian 2001 menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu usaha untuk memberi pengajaran, pendidikan, dan bimbingan pada petani untuk mempertinggi kecerdasan mereka pada umumnya, pengetahuan teknik khususnya, membangkitkan kerjasama serta kegiatan giat menolong diri sehingga dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak atau sejahtera. Bisa dapat dipahami bahwa penyuluhan pertanian itu memiliki tujuan di mana untuk menaikkan taraf berpikir dari para petani. Mereka memberikan edukasi pengetahuan yang mungkin belum diketahui oleh para petani, di mana kebanyakan dari petani adalah yang mungkin belum menempuh pendidikan yang cukup tinggi, sehingga peran penyuluh begitu penting dalam memberikan edukasi yang tidak mereka dapatkan dalam sekolah formal. Kemudian di sini ada konsep petani milenial, yaitu sebagai generasi muda berusia 17 hingga 39 tahun yang terlibat aktif dalam sektor pertanian dengan karakteristik khas yaitu adaptif terhadap teknologi, memiliki jiwa kewirausahaan, serta semangat inovatif. Dalam program Bitret Pangan, para petani milenial tidak hanya diberdayakan secara teknis melalui pelatihan dan pemberian fasilitas, tetapi juga secara kelembagaan melalui pembentukan kelompok tani modern dan integratif, yaitu menurut L. Ramaji 2025. Kemudian ada juga peran teknologi informasi komunikasi dalam penyuluhan pertanian, yaitu sebagai media digital yang membantu percepatan
percepatan penyebaran informasi melalui dunia maya sehingga pengguna informasi dapat memanfaatkan informasi yang cepat dan akurat untuk kebutuhannya. Di sini dapat kita integrasikan bahwa petani milenial adalah mereka yang masih berusia 17 hingga 39 tahun, di mana mereka sudah merasakan perkembangan teknologi, perbedaan dari kemajuan teknologi itu sendiri, sehingga peran TIK di sini, teknologi informasi komunikasi itu dapat dirasakan dan diimplementasikan langsung oleh mereka karena mereka sudah tidak asing dan sudah cukup merasa familiar terhadap teknologi itu sendiri. Kemudian di sini kita akan melihat unsur-unsur penyuluhan pertanian yang menjadi pokok bahasan pertama. Di mana pertama itu ada penyuluh pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, seperti yang dikatakan, penyuluh pertanian adalah petugas yang melakukan kegiatan penyuluhan baik penyuluh PNS swasta maupun swadaya. Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator, komunikator, dan dinamisator dalam proses pembelajaran pertanian. Dimana sih dapat dipahami bahwa penyuluh pertanian itu adalah kegiatan penyuluhan yang memberikan edukasi, di mana penyuluh memiliki peran penting dalam memfasilitasi para petani, menjadikan motivator, komunikator, dan dinamisator dalam proses pembelajaran untuk memajukan taraf berpikir mereka. Di sini juga ada sasaran penyuluhan menjadi salah satu poin unsur penyuluhan, di mana sasaran utama dari penyuluhan petani ini yaitu petani dan keluarganya, di mana seperti yang kita ketahui kebanyakan dari petani itu jika dalam satu rumah itu mereka semua memiliki profesi yang sama, yaitu mengerjakan lahan sebagai petani keluarga. Kemudian ada juga sasaran pendukungnya, di mana tokoh masyarakat, media, konsumen, dan penentu di mana sasaran ini yaitu pemerintah, peneliti, dan pengusaha, di mana mereka memiliki peran cukup besar. Kemudian ada karakteristik petani milenial, yaitu tech savvy, mandiri, kritis, dan interaktif. Tentu saja yang menjadi karakteristik utamanya di mana petani milenial ini cukup peka terhadap teknologi. Unsur yang ketiga yaitu ada metode penyuluhan. Dari beberapa metode yaitu ada konvensional, individu, kelompok, dan massal. Kemudian ada juga metode dengan teknik komunikasi, baik itu langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, yaitu dengan perantara media. Kemudian ada juga era digital saat ini bisa menggunakan webinar, live streaming, virtual VGD, atau komunitas online, sosial media, kampanye, YouTube, podcast. Terus saja mungkin media paling sering ditemukan di sini adalah YouTube ya, karena kebanyakan dari petani itu mereka cukup mudah mengakses YouTube, di mana setiap smartphone mereka pasti memiliki aplikasi tersebut. Dan untuk mencari informasi itu sekarang sudah sangat mudah karena banyak petani-petani sukses yang sudah membagikan pengalaman mereka melalui media sosial, sehingga tidak sulit bagi para petani untuk mencari informasi tambahan. Kemudian ada juga media penyuluhan, di mana media ini tradisional seperti radio, TV, poster. Kemudian untuk media digitalnya ada website, ada media sosial, aplikasi mobile, podcast, infografis digital. Kemudian kriteria untuk milenial itu biasanya visualnya menarik, interaktif, mudah diakses, seperti dari ponsel, tidak perlu datang ke tempat-tempat tertentu, di mana mereka cukup mencari informasi dari ponsel, sehingga sangat baik untuk efisiensi waktu. Untuk unsur kelima di sini ada materi penyuluhan. Materi penyuluhan itu dapat berupa pengalaman, hasil uji coba atau penelitian, informasi pasar, atau kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan, di mana para penyuluh yang menyampaikan bahan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, melibatkan informasi, teknologi, hukum, rekayasa sosial, manajemen ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Untuk unsur keenam itu ada waktu dan tempat penyuluhan, di mana dimensi waktu dan tempat dalam penyuluhan pertanian itu mengalami fleksibilitas yang signifikan dengan hadirnya teknologi digital, terutama untuk mengakomodasikan karakteristik petani milenial yang dinamis. Karena petani milenial ini cukup mengikuti perkembangan zaman, jadi waktu dan tempat dalam melakukan penyuluhan itu fleksibel, di mana menyesuaikan keadaan. Kemudian ada perkembangan teknologi informasi dalam penyuluhan pertanian, di mana dalam sektor pertanian itu dituntut beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Dilihat bagaimana dengan perkembangan saat ini
ini begitu mudahnya mengakses informasi sehingga tidak memungkinkan bagi kita jika kita tidak terjun dalam perkembangan teknologi tersebut. Kemudian penyuluhan perlu transformasi dari metode konvensional ke berbasis digital. Dimana di sini tentu saja konvensional sudah tidak cukup efektif karena kita sudah cukup mengandalkan media digital, di mana hal itu lebih efisiensi waktu, anggaran, dan lebih menarik serta tidak terlalu membosankan dan cukup memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman kepada para petani. Kemudian ada perantik dalam penyuluhan. Perantik dalam penyuluhan ini memperkuat kapasitas penyuluh sebagai agen perubahan, memfasilitasi adaptasi teknologi modern, kemudian menjangkau petani milenial digital dan sosial, di mana petani milenial mungkin lebih update di media sosial mereka sehingga dalam memberikan informasi lebih mudah melalui media digital. Kemudian ada dampak dari teknologi informasi komunikasi, yaitu memperluas jangkauan informasi dan mempercepat adopsi inovasi, memperkuat jejaring sosial antar petani, penyuluh, peneliti, dan stakeholder, mendukung regenerasi petani melalui pendidikan karakter dan literasi teknologi sejak dini, memperkuat kelembagaan kelompok tani milenial. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya, di mana penyuluhan pertanian di era petani milenial perlu bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan karakteristik petani milenial yang melek teknologi, kritis, dan terbuka terhadap inovasi, penyuluh dituntut memiliki kompetisi digital serta mampu mengintegrasikan metode, media, dan materi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempercepat akses informasi dan meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi serta memperkuat jejaring sehingga mampu memberdayakan petani menjadi lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pertanian modern. Baik, cukup sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.